Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Oroyo dengan NIM C1C018102. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Yang pertama itu ada pergeseran arah riset. Jadi, pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasannya dari pergeseran ini adalah bahwa pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Alasan kedua yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah gerakan dan masyarakat peneliti akuntansi menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Selanjutnya itu ada filosofi paradigma metodologi riset. Yang pertama itu ada paradigma fungsionalis. Paradigma fungsionalis ini sering disebut juga dengan fungsionalis struktural atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma yang lain. Sehingga disebut juga dengan paradigma utama. Selanjutnya itu ada paradigma interpretif. Paradigma ini juga disebut dengan interaksionis subjektif. Menurut Chua, pada tahun 1986, pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Selanjutnya itu ada paradigma strukturalisme radikal. Maksudnya itu adalah aliran alternatif lainnya adalah strukturalisme radikal yang mempunyai kesamaan dengan fungsionalis yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Selanjutnya itu ada paradigma humanis radikal. Jika didasarkan pada teori kritis dan Frankfurt School dan Habermas, riset-riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal. Yang terakhir itu ada paradigma postmodernisme. Postmodernisme ini menyajikan suatu wacana yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Selanjutnya itu ada peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama itu audit. Audit ini, penjelasan dari ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor. Selanjutnya itu ada akuntansi keuangan. Pentingnya riset akuntansi keuangan yang berbasis pasar modal dibandingkan dengan audit menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan. Selanjutnya itu ada sistem informasi akuntansi atau biasa disebut dengan CIA atau SIA. Maksudnya itu adalah analisis alternatif yang dari bentuk-bentuk presentasi informasi adalah untuk komunikasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada perpajakan. Perpajakan ini telah memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel dan lingkungan. Dan selanjutnya itu ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu sendiri cenderung fokus pada variabel lingkungan dan organisasional yang mengandalkan teori agensi. Selanjutnya itu ada pertumbuhan riset perilaku. Pertumbuhan riset perilaku ini sendiri adalah indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi, merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Selanjutnya itu ada perkembangan terakhir filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu yang pertama, survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan. Yang kedua, ada klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Selanjutnya itu ada teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern mempunyai kaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman
kaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Selanjutnya itu ada wawasan untuk masa depan. Yang pertama, ada masalah utama di masa mendatang adalah bahwa pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Dan yang kedua itu tidak ada cara yang lain yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap satu fenomena kecuali dengan melakukan riset dan menulis tentang fenomena tersebut kepada orang lain dan melakukan berbagai perbaikan. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.